Yang bikin semangat sampai saat ini ya anak-anak kita lihat dari bangun sampai tidur kita lihat, pulang sekolah lihat. Nah, itu yang bikin semangat loh. Belum tentu orang bisa menikmati ini gitu loh. Ya kita syukurin aja lah, yang penting lihat anak istri di rumah kumpul gitu loh. Itu aja. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, modal kecil tapi pengen bikin toko roti dan donat. Bisa atau tidak? Kita akan cari tahu selengkapnya dari sosok yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Endri Purnomo, pemilik dari RA Donat. Bagaimanakah beliau mengembangkan usahanya, memulainya dari nol, bahkan sampai akhirnya bisa bertahan lebih dari 10 tahun. Selengkapnya kita akan saksikan hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, nama saya Endri Purnomo, asal dari Sragen, Jawa Tengah, pemilik usaha roti dan donat RA Donat, mungkin yang dikenal, yang bekerja di Jayagiri atau di Denpasar, Bali. Oh ya, untuk saya melanjutkan pengen usaha memilih usaha roti dan donat ini. Dulunya saya pernah jadi sales, jadi udah tahu dari toko-toko ke warung-warung, mungkin dari pelanggan-pelanggan udah saling kenal. Akhirnya suatu saat pengen usaha sendiri, dan akhirnya alhamdulillah bisa mengembangkan sedikit demi sedikit, dan sampai saat ini pun alhamdulillah masih berjalan dengan konsisten antara kejujuran kita aja sama pelanggan, jadi bisa sampai saat ini bertahan lah gitu. Fokus utama bangun pagi, keliling sampai jam 12, pulang, mungkin selesai sholat itu mandi atau gimana langsung lanjutkan bikin lah sampai malam, mungkin sampai malam. Jadi keseharian segitu-gitu aja. Untuk belanja itu mungkin 2 minggu sekali, 1 minggu sekali, mungkin 1 bulan sekali kalau memang urgent banget, lepas waktunya memang mepet banget, dan juga dibantu sama istri di belakang gitu. Istri ya mendukung sepenuhnya, dalam arti ya istri mendukung itu dalam arti ini kan udah kerja mandiri, di samping itu tiap hari ketemu sama anak, istri, keluarga lah gitu. Jadi komitmennya itu ya kekeluargaan gitu loh. Jadi belum tentu orang bisa kayak gini gitu loh. Jadi kita syukurin aja, yang penting di jalan yang benar aja dah. Dulu itu awal mulanya itu mungkin dari sendiri itu mungkin 2010, mungkin 2010-11, 2013 vakum 1 tahun, 2 tahun vakum. Habis itu 2015 atau 16 itu mulai lagi sampai saat ini. Dulu itu memang kendala dulu, berarti banyaklah pengendala, mungkin perselesan atau perhitungan HPP-nya juga itu penting banget juga itu. Akhirnya ketemu sama Pak Soleh diperjelas lagi, akhirnya ya harus ditekan juga. HPP itu memang harus ditekan, terus nggak asal comot itu, memang itulah, bukan ya. Akhirnya juga ngasih tahu sama istri, memang HPP itu harus penting banget itu lah. Akhirnya aku kasih tahu sedikit demi sedikit, akhirnya diterima juga gitu. Namanya
perempuan kan, maunya ya fleksibel, instan gitu. Akhirnya ya alhamdulillah diterima sampai saat ini. Kalau untuk tantangannya itu di bahan Mas, di bahan Pak. Mungkin sahabat inspirasi lah di perkoean itu tantangannya di bahan, dalam arti mungkin terigu, gula, terus obat-obatan itu kan satu merek sama kan, cuman kadarnya yang beda. Satu merek tapi kadarnya yang beda. Jadi kita itu kadang pas cuaca panas mungkin dikasih air segini, mungkin kelebihan air. Pas waktu dingin dikasih air pas waktu panas kelebihan. Jadi kadar tepung itu beda-beda, itu kadang menjelaskan kita itulah. Dikasih kadar sama, dikasih air sama, tapi maunya kadarnya tinggi. Jadi kita nggak bisa kayak apa namanya ya, mungkin orang bikin sayur air segitu, garam segitu, micin segitu, selesai. Ini kalau perkuen tidak, jadi harus berpikir terus gitu, menyesuaikan bahan dan waktu juga gitu. Kalau untuk menyerah tidak. Kalau untuk dalam arti istirahat sejenak itu pernah, dalam arti pernah deh apa ya namanya, 2 hari atau 3 hari itu bikin gagal terus. Dalam arti kadang itu sampai gini, masa udah tahun-tahunan bikin roti tapi kok masih merasakan gagal gitu loh. Nah habis itu aku sampai saat itu udah dah libur dulu lah, sampai mungkin sampai enak lah, berarti 3 hari atau 4 hari libur dulu. Apa ternyata yang dicari-cari, oh ternyata ini, kita nyari bahan lagi, ternyata ini. Akhirnya ya itu, ternyata kadar itu dari satu merek itu beda-beda gitu. Memang kayak bertahan tuh ya, memang ya rezekinya di sini, skillnya di sini. Yang bikin semangat sampai saat ini ya anak-anak, kita lihat dari bangun sampai tidur, kita lihat pulang sekolah, lihat. Nah, itu yang bikin semangat loh. Belum tentu orang bisa menikmati ini gitu loh. Ya kita syukurin aja lah, yang penting lihat anak istri di rumah kumpul gitu loh, itu aja. Kalau untuk yang bikin itu cuma aku sama istri aja sih. Untuk dibantu sama orang mungkin kendala tempat sih Mas, nggak bisa tempatnya itu. Karena kalau roti itu kan harus memerlukan tempat lebar banyak. Ada sih cerita ibu-ibu mungkin, ngapain nggak bisa bikin banyak, sedangkan aku aja ibu rumah tangga yang kos aja bisa bikin banyak gitu kan. Habis itu ngapain juga harus libur. Sekarang gini, terus suruh bikinin, aku bikinin kayak gini-gini dengan bahan saya sendiri kan gitu. Saya jawab, boleh pakai bahan sendiri, boleh pakai takaran sendiri, tapi ini kan bukan bikinan, ini kan saya bikin pakai mesin. Jadi kalau mesin itu airnya itu disesuaikan. Kalau pakai tangan kan diaduk pakai tangan sesuai kemampuan. Terus kalau ada kelembekan bisa, kalau pakai tangan kelembekan nggak mungkin kan, pasti bisa kan. Tapi kalau mesin udah kelembekan di bahan, di air mungkin itu udah nggak bisa itu loh. Kadang orang yang mungkin ibu-ibu terutama yang belum tahu di dunia bakery, di mesin tuh kadang disimpulkan gampang, tapi kalau udah main mesin tuh udah beda itu loh. Habis itu saya ini kan udah ini Mas, apa namanya, di bidang roti ini kan sesuainya kan udah kayak pabrik, jadi harus mau apa namanya,
sesuai ngembangnya lah, itu kan sudah diatur sama gitu loh. Kalau pabrik kan ada apa namanya pemanas buat mengembangin tuh loh, ya, itu kan dipersingkat. Ini kan saya nggak, cuma kan di sap-sap rak itu kan ada nanti jam segini harus digoreng, jam segini harus digoreng gitu loh. Nggak kalau ibu-ibu kan modelnya udah digulung udah bagus nih, dilubangin langsung digoreng. Kita nggak bisa, berarti harus sesuai aturannya. Di mana-mana di pabrik roti besar-besar pun sama. Ini yang sistem yang adonan pertama ini 2, 3 ya, terus yang dia mau di open yang ketiga yang nomor 1 di belakangnya, nggak bisa, harus sesuai urut, diurutin. Nanti nggak bisa main acak. Kalau main acak rusak satu rusak semuanya dah. Jadi harus pakai apa ya konsisten itu tadi. Nah, kalau dulu saya kan bikin sama istri nih, karena dulu mungkin ya bikin 10 kilo, 12 kilo kan, menyesuaikan tenaga mungkin, terus kecepatan waktu gulung rounding tuh, karena udah kebiasaan. Dulu 12 mungkin sampai sekarang itu ya hampir lah 20 lah mas per hari. Tapi kan saya ambil tuh 20 kilo itu saya ambil apa namanya harinya mas. Dalam arti itu kan gini, kan waktu yang dicarikan saya mas. Kalau mungkin hari Minggu saya bisa bikin 20. Terus hari Seninnya kan saya bikin cuma mungkin 15 karena kendala waktu mas. Kan dari pagi keliling sampai jam 12, jam 1 itu udah bikin lagi sampai jam 12 malam. Kalau saya paksa sampai 20 hari continue 20 kilo, tenaga nggak mampu itu loh. Gitu. Momen yang paling kadang lucu juga di dapurnya pas bikin ya kan, udah digiling semuanya, udah masuk tepung, air, telur udah masuk semuanya, udah waktunya tibanya masak itu mas. Waktu adonnya masak itu kayak merasa ada yang janggal, apa yang kurang, ternyata obatnya belum masuk. Itu kadang aku sama istri, kok bisa ini apa lo sampai nggak kepikiran obat nggak dimasukin loh. Kadang lucu juga itu loh. Tapi ya jengkel iya pasti. Mau nambah lagi udah waktunya mepet. Ya karena salah satunya ya kita kurangin. Kalau masalah pelanggan tuh ya kita akrab mas, akrab sama pelanggan tuh akrab. Aku bisa ambil hatinya. Namanya kita pedagang kan. Kalau mencari konsumen, mungkin nyari pelanggan, kita banyak mengalahnya mas. Dalam arti untuk mengalah itu, mungkin warung itu kan kadang pas ada problem di keluarga atau sama lain, nanti kita yang kena imbasnya kita tahu. Pasti ada juga sering kayak gitu tuh. Cuma ya kita cuman ngomong ya maaf aja bu, gitu aja, nggak sampai kita ladenin itu aja gitu. Jadi semuanya keterlambatan ngirim barang, kita ngasih alasan ya memang yang origin aja, yang positif aja gitu. Jangan sampai salah omong. Yang penting alasannya itu pas aja mas. Tapi alasan pas nggak dibuat-buat gitu loh. Jadi ya saling kayak apa yang namanya sih, cerita lah, curhat lah gitu loh. Oh bisa sampai nggak bisa ngirim atau terlambat atau gimana, ya kita ngomong mungkin anak lah atau kesibukan lah, atau mungkin pas depan rumah ada acara, ya itu kasih itu aja biar saling mengerti. Nanti pas dia libur atau warungnya tutup berapa hari kita ke sana, pasti dia juga cerita, mungkin ada pengajian lah, ada hajatan keluarga, pulang kampung, nanti saling komunikasi juga begitu.
kecapean saya saat ini mungkin yang paling saya senengin Mas, bisa menahan keinginan, dalam arti menahan Mas ya, menahan nafsu lah Mas, menahan nafsu dalam arti menikmati kesenangan sesaat loh. Itu yang dari dulu saya saya tahan Mas, dalam arti gini, oh mungkin aku pengen itu, oh itu bukan origin, lalu saya tahan loh Mas, dalam arti tahan itu bukannya nggak pengen, cuman belum saatnya itu loh Mas. Jadi mungkin kalau Islam sih Mas, mungkin kalau di Islam sih saya mau beli itu minimal ya kita harus punya 4 buat ke 4 bulan itu dulu, baru kita bisa ke itu. Kadang kan ada ini, aku contoh kecil aja, mungkin HP itu, aku pengen beli HP itu, nanti kalau beli HP buat dana cadangan nggak ada itu loh. Ya saya bisa menahan di situ Mas, itu loh, bisa menahan di situ. Ya alhamdulillah saya juga ngasih tahu sama istri. Kalau anak mungkin lah belum lah Mas, tapi kalau istri mungkin alhamdulillah bisa mengerti itu, bisa untuk menahan itu. Aku menahan itu udah lama bisa menahan itu, seneng banget Mas. Kadang kan ada orang nih, pokoknya harus lah, kalau nggak kredit lah gini-gini. Saya tidak Mas, jangan sampai lah. Soalnya dulu waktu masih muda pernah juga, waktu muda itu sampai ya kredit lah, mungkin umur 17-18 tahun lah, karena di sini pertama kali nggak punya kaki ya kan, akhirnya pernah kredit, cuman saya lepas 1 bulan lepas Mas, nggak akan saya ulangin lagi gitu. Gitu. Bagi sobat inspirasi, terutama bagi pembisnis muda mungkin ya bukan perintis lah ya, jadi pemula ini. Saya sendiri dulu waktu kesini itu bukan nyari uang Mas, yang penting kerja. Tapi yang sekarang ini kejar skillnya ya kan. Kalau udah dapat penghasilan, kalau di Islam sendiri, kalau di nasionalisme mungkin menabung, tapi kalau untuk di Muslim mungkin lebih hemat kan. Untuk hemat biasa kan boros kan, putar uangnya, habis itu kalau udah ada cadangan investasikan. Ya terutama terakhir makanya bagi sobat inspirasi, terakhir itu tahan emosinya, tahan kesenangan sementara, itu aja, semangat pokoknya. Kalau saya sendiri untuk kedepannya ini, mungkin ini kan aku masih kerja berdua sama istri nih, di kendala waktu sama tenaga. Ya mudah-mudahan Mas, aku mikir gini, jangan sampai pabrik besar aja yang bisa, kan begitu. Home industry pun kalau bisa ya harus mengikuti pabrik. Nanti ada satu alat Mas yang saya sampai sekarang saya pikirkan, ada alatnya sudah ada sih Mas, cuman untuk kesesuaian itu sama seperti apa yang saya inginkan atau belum tuh Mas. Jadi alat itu kan saya kan grounding satu-satu Mas, grounding satu-satu, yaitu alat itu kan langsung grounding 36 pieces. Terus kalau grounding saya mungkin 2 menit 3 menit jadi satu adonan. Kalau di mesin itu 36 pieces tuh grounding itu mungkin ya sekitar 3 atau 4 menit lah, itu nggak nyampe lah, sekitar sudah 3 menit sampai 4 menit lah dapat 36 pieces. Nah dalam pikiran saya itu kalau 1 menit 3 menit 4 menit itu jadi groundingan 36 pieces, itu kan lebih mempersingkat waktu, itu harapan saya. Jadi ya memang harus itu tadi modal tadi, tapi ya kalau ada kemauan pasti bisa lah itu. Harapannya untuk
bisa beli mesin itu bisa mempersingkat waktu, bisa menambah lagi apa tuh namanya tuh, bikinnya lebih lagi gitu harapannya. Halo sobat inspirasi, mungkin saya bisa ngasih tip bahwa modal itu bukan salah satu utama untuk kita bisa bikin usaha ya. Tapi lebih ke niat dan ketekunan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Paling tidak ya kita harus bisa menyisihkan demi sedikit dari hasil usahanya kita untuk bisa mengembangkan usahanya lagi. Jangan ditabung uangnya kita itulah ya, minimal bisa uang, intinya jangan diamkan uang kita, putar sampai kita itu bisa lah. Aku dulu juga dari modal sedikit niatkan kita untuk lillahi ta'ala, bismillah, semoga bisa semangat aja lah. Intinya kita niatkan ibadah itu kan udah menyangkut semuanya, apalagi ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya bagi sobat inspirasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat inspirasi, dari seorang Pak Hendri kita bisa belajar bagaimana bahwa ketika kita ingin memulai usaha, niat, modal yang ada, dan juga resource yang ada, itu adalah hal yang mungkin bisa kita lakukan di awal. Jangan pernah menyerah, lelah boleh, berhenti sejenak, tapi lanjutkan. Sehingga tidak ada kata tidak bisa. Semua orang bisa melakukan apa yang dia inginkan, asal dengan ketekunan dan tekad yang kuat. Inspirasi dari Pak Hendri tentunya kita bisa bagikan ke seluruh sobat inspirasi lainnya dengan subscribe, like, comment, share, sehingga kita bisa menebarkan manfaat sebanyak-banyaknya. Kita akan belajar lagi dengan narasumber lainnya di episode berikutnya hanya di Inspirasi Berbagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.